Perkenalkan, nama saya Aloni Janita Ella, NIM 1910416931, kelas A3 Manajemen Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengapu Adi Mursalin SEMM. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada soal ujian akhir semester. Soal yang pertama pada bagian A. Nomor 1, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Iya, saya selalu hadir. Karena hadir kuliah di setiap mata kuliah yang ada adalah sifatnya wajib bagi mahasiswa. Yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawabannya adalah 14 kali dalam satu semester. Yang ketiga, apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawabannya, yang saya lakukan adalah mengisi daftar hadir dan mengerjakan tugas dengan membuat video record. Saya belajar mengenai materi analisis lingkungan bisnis, serta manfaat yang saya peroleh adalah menganalisis lingkungan bisnis adalah memberikan manfaat untuk kita untuk lebih mengenal lokasi dan lingkungan bisnis serta mendapatkan kesempatan atau peluang bisnis yang akan diambil. Nomor 4, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Yang pertama, tonton video dan jelaskan isi dari video secara detail atau lengkap dan video record. Yang kedua, meringkas setiap bab dalam buku analisis lingkungan bisnis dan pertanyaan dan hasil ringkasan dan jawablah dan direkam melalui YouTube. Yang ketiga, baca buku ALB atau analisis lingkungan bisnis bab 1. Bagi yang sudah punya buku, silakan diringkas dan video record. Yang keempat, tonton YouTube yang ada di bab 1 buku ALB dan ringkas isinya dan video record ringkasan Anda. Yang kelima, buka buku bab 2 analisis lingkungan bisnis, kemudian presentasi dengan PowerPoint dengan presentasi menggunakan video record. Yang keenam, coba cari di Google non-market strategi dan buat ringkasan dan video record ringkasan Anda. Yang ketujuh, menjelaskan apa-apa yang dipelajari dan manfaat apa yang didapatkan atau diperoleh tugas video record tersebut. Yang kedelapan, Anda bertindak sebagai konsultan perusahaan kuliner dan perusahaan tersebut meminta Anda untuk membantu mengatasi yang dihadapi yaitu COVID-19. Kemudian Anda datang ke perusahaan tersebut dan menjelaskan COVID-19 dan dampaknya pada bisnis dan memberi tips kepada perusahaan bagaimana cara berbisnis di masa pandemi COVID-19 serta video record penjelasan Anda. Yang kesembilan, media berita dan isu bukan pasar, ringkas isi bab 4 dan juga jawab pertanyaan pada akhir bab, yaitu pada halaman 195 dan video record. Ke-10, ringkasan materi bab 5 dan di video record. Ringkasan bab 6 pada buku analisis lingkungan bisnis dan video record serta presentasikan dengan menggunakan PowerPoint. Selanjutnya, buat PowerPoint pada bab 5 buku analisis lingkungan bisnis serta video recordkan dengan presentasi. Soal nomor 5, jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Yaitu tahun 2019 hingga tahun 2021.
Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Yaitu 789 halaman. Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Yaitu 15 bab. Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Bab yang pertama, bab ke-1, analisis lingkungan bisnis serta bisnis dan lingkungannya, yaitu bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan dinamis, yang memiliki pengaruh langsung pada mereka, cara mereka beroperasi, dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Lingkungan bisnis adalah ranah kompleks dari faktor dan kondisi yang mempengaruhi semua peserta dan dalam perdagangan, terutama konsumen, bisnis, dan pemerintah. Bab yang kedua, lingkungan pasar dan bukan pasar, yaitu perusahaan berfokus hanya pada lingkungan pasar mereka. Mereka lalai mengendalikan lingkungan bukan pasar mereka. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang dapat mengelola lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar, perusahaan dikarakteristikkan oleh 4 I, yaitu isu atau persoalan pokok, 2 interest atau kepentingan, yang ketiga institution atau institusi, dan yang keempat information atau informasi. Bab ketiga yaitu strategi terintegrasi. Strategi bisnis memiliki komponen pasar dan bukan pasar. Strategi pasar adalah pola tindakan terpadu yang diambil di lingkungan pasar untuk menciptakan nilai dengan meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Bab yang keempat, media berita dan isu bukan pasar. Media berita juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu non-pasar dan mendorong tindakan yang mempengaruhi kemajuan mereka. Media berita menemukan bisnis yang menarik dan dengan cerita yang langsung disebarkan ke seluruh dunia oleh media penyiaran dan internet. Bab yang kelima, politik privat dan tekanan sosial. Politik privat dan lingkungan non-pasar. Politik privat dapat membentuk lingkungan non-pasar dengan beberapa cara. Yang pertama, mereka yang memulai politik privat dapat mengidentifikasi isu-isu tentang manajemen mana yang tidak disadari atau belum dipahami sebagai hal yang penting bagi orang lain. Bab yang keenam, manajemen krisis. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Bab yang ketujuh yaitu mengenai mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Meskipun kenali pelanggan Anda adalah hal terpenting kesuksesan bagi bisnis, begitu pula bagi negaranya. Bab yang kedelapan, strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Formulasi strategi di lingkungan pasar berbeda dalam beberapa hal dari rekannya di lingkungan pasar. Pertama, masalah non-pasar menarik lebih banyak partisipan daripada mereka yang terlibat dalam pasar. Bab yang ke-9 itu menerapkan strategi non-pasar di arena pemerintah. Strategi non-pasar harus dilaksanakan secara efektif, dan sebaliknya, efektivitas penerapan strategi mempengaruhi pilihan di antara mereka. Misalnya, menerapkan strategi informasional seperti yang dibahas dalam bab 7, yaitu membutuhkan akses ke pejabat pemerintah. Bab yang ke-10, antitrust, ekonomi, hukum, dan politik.
Kebijakan anti-stud adalah campuran dari kebijakan sosial, ekonomi, hukum, dan praktik administrasi. Bab yang ke-11 yaitu regulasi hukum, ekonomi, dan politik. Pasar dan hak milik adalah inti dari sistem usaha bebas. Pasar memungkinkan orang untuk bertukar barang dan jasa, dan hak properti. Bab yang ke-12 yaitu pasar keuangan dan peraturannya. Krisis telah menghasilkan revaluasi kritis terhadap bentuk-bentuk dominan regulasi sektor keuangan atau lebih tepatnya kekurangannya. Bab yang ke-13 yaitu pengelolaan lingkungan dan berkelanjutan. Perlindungan dan berkelanjutan lingkungan adalah tujuan yang diterima secara luas meskipun masih ada ketidaksepakatan tentang seberapa mahal biaya untuk mencapai tujuan ini. Bab yang ke-14, analisis Pestel. Analisis Pestel adalah atau analisis Pestel sebelumnya lebih dikenal dengan analisis PES adalah kerangka kerja atau alat yang digunakan untuk menganalisis dan memantau faktor lingkungan makro. Bab yang ke-15, dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. COVID-19 telah menimbulkan economic shock yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, serta manfaat yang dapat saya pelajari dari buku analisis lingkungan bisnis, yaitu saya bisa mengetahui, memahami apa itu makna dalam mempelajari serta dalam menjalankan sebuah bisnis dengan baik. Dan manfaatnya kita bisa memahami apa itu makna dan manfaat mempelajari buku analisis lingkungan bisnis. Soal yang ke-6, bagaimana kuliah daring analisis lingkungan bisnis memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Kuliah ALB memberi kesan kepada saya yaitu saya mempelajari dan mengetahui manfaat mengenali lingkungan bisnis. Namun kuliah daring sangat sulit bagi saya untuk memahami semua materi yang ada. Platform media apa yang digunakan oleh dosen memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Yaitu menggunakan media WhatsApp, Facebook, Classroom, dan YouTube. Selanjutnya, soal bagian B, soal nomor 1. Jelaskan yang dimaksud dengan manajemen krisis. Manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi. Ada 3 elemen yang paling umum untuk mendefinisikan krisis. Yang pertama, ancaman bagi organisasi, unsur kejutaan, dan keputusan waktu singkat. Berbeda dengan manajemen risiko yang melibatkan menilai potensi ancaman dan menemukan cara terbaik untuk menghindari ancamannya. Selanjutnya, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Jawabannya, 1. Tahap prodormal, yaitu krisis pada tahap ini sering dilupakan oleh karena perusahaan masih bergerak dengan lincah. Yang kedua, tahap akut. Pada tahap ini krisis sudah kelihatan dan orang menyadari krisis sudah terjadi. Yang ketiga, tahap kronis. Pada tahap ini, sisa krisis kelihatan. Ini merupakan tahap untuk melakukan pemulihan dan analisa sendiri. Yang keempat, tahap resolusi, yaitu penyembuhan. Tahap ini adalah tahap penyembuhan, pulih kembali dari tahap terakhir dari 4 tahap krisis. Soal yang ketiga, bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis,
Penggunaan strategi non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Kemampuan non-pasar. Jawabannya, kemampuan non-pasar didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan keterampilan teknik dan non-teknik yang membantu mengelola proses dan hasil dari kebijakan publik. Kemampuan non-pasar dikatakan sebagai salah satu isu utama dalam upaya meningkatkan kinerja investasi dalam industri listrik yang diatur. Contohnya yaitu pada PT Omega Internusa Sidoarjo, strategi bisnis bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan menemukan posisi perusahaan dalam industri sehingga perusahaan dapat melindungi dirinya terhadap tekanan persaingan. Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Jawabannya, dalam ilmu ekonomi, kekuatan non-pasar adalah mereka yang bertindak atas faktor ekonomi dan stimulan pasar. Sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. General Electric menyatakan bahwa pada prinsipnya strategi generik dibagi menjadi 3 macam, yaitu strategi stabilitas atau stability. Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada tindak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsinya perusahaan. Yang kedua, strategi ekspansi atau expansion. Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada ingin diraih lebih besar. Strategi ini juga mengandung risiko kegagalan yang tidak kecil. Yang ketiga, strategi penciutan atau retrenchment. Pada prinsipnya, strategi ini dimaksudkan untuk melakukan pengurangan atas produk yang dihasilkan atau pengurangan atas pasar maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan. Soal yang kelima, pilih salah satu dari 15 bab yang ada di buku Analisis Lingkungan Bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Saya memilih pada bab 1 yaitu Analisis Lingkungan Bisnis. Saya memilih pada bab 1 yaitu Analisis Lingkungan Bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang dan jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba atau keuntungan. Lingkungan bisnis adalah kompetitor, pemasok, media, kelompok pelanggan, dan pemerintah. Kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodal, tren, dan beragam berasal dari luar perusahaan. Contoh bisnis yang dilakukan misalnya antara 2 perusahaan yang saling bekerja sama agar perusahaan tersebut sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Soal yang keenam, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Dalam melakukan bisnis internasionalnya, perusahaan akan mendukung tidak adanya peran pemerintah yang signifikan, karena mereka menganggap bahwa peran pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkannya akan mengurangi gerak dan keuntungan dari perusahaan. Peran pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter yaitu yang pertama spesialis faktor, yang kedua menetapkan regulasi, yang ketiga memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan, dan lingkungan, yang keempat mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan,
Yang kelima, mendukung iklim usaha yang kompetitif, serta pemerintah termasuk dalam lingkungan pasar. Karena pasar pemerintah terdiri dari badan-badan pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menghasilkan pelayanan umum. Lingkungan politik terdiri dari hukum, badan pemerintah, dan kelompok-kelompok LSM yang mempengaruhi atau membatasi berbagai organisasi dan individu di dalam masyarakat tertentu. Selanjutnya, saya akan menjawab soal UAS pada bagian C. Setelah mahasiswa menonton video-video analisis lingkungan bisnis ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video analisis lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. Nomor 1A, yaitu video tersebut judulnya video lingkungan yang mempengaruhi bisnis. Makna dari judul video tersebut adalah lingkungan bisnis sangat merugikan, artinya bahwa Indonesia selalu membayar hutang ke luar negeri sehingga nilai tukar uang tidak sebanding. Bermakna untuk agar kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu karena dunia sudah maju dan modern, bagaimana agar kita mempertahankan nilai mata uang kita. Yang ketiga yaitu mengenai teori. Teori yang dijelaskan oleh pembicara Asri Ayu Purwati adalah krisis moneter dan dampaknya pada dunia usaha. Kestabilan ekonomi meliputi dua aspek, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi dan masalah pengangguran. Yang keempat yaitu mengenai manfaat wawasan yang diperoleh setelah menonton video tersebut. Manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video tersebut adalah ketika kita mendengarkan penjelasan bahwa dunia kita sekarang sangat berada di krisis moneter, apalagi sekarang terdampak COVID-19, banyak sekali orang yang merasa kehilangan. Kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan dunia kita saat ini ketika kita menonton video tersebut. Selanjutnya, video yang B. Judul video tersebut adalah Dampak COVID-19 Ekonomi RI minus. Yang kedua, makna judul video tersebut adalah bahayanya COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini. Agar kita untuk berjaga-jaga dalam kesehatan, kita saat ini menjadi tahu betapa bahayanya COVID-19 terhadap dunia saat ini. Yang ketiga, teori yang dijelaskan oleh pembicara Nur Aisyah Ratmawati dan Rizky Aji Berkasenjaya sebagai narasumber, yaitu bahayanya dampak COVID-19 bagi masyarakat semua yang ada di dunia. Yang keempat, manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video tersebut adalah agar kita selalu menjaga kesehatan serta daya tubuh yang ada pada diri kita, selalu menggunakan masker kemanapun kita berpergian, serta selalu minum vitamin, juga mengikuti anjuran dari pemerintah untuk selalu menjaga protokol kesehatan, serta untuk menambah pengetahuan yaitu mengenai bahayanya COVID-19 bagi kesehatan tubuh kita. Sekian jawaban UAS dari saya, ujian akhir semester. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.